luar biasa sekali ya, kelas tadi terlihat menyenangkan, sepertinya anak-anak juga semangat. Iya, Jadi saya melihat mereka sudah berhasil membawa anak-anak menjadi pembelajaran berpihak pada dia tadi saya lihat. Iya, alhamdulillah, terima kasih Pak. Jadi setelah kita mengobservasi dari mereka di pembelajaran, maka untuk tahap berikutnya kita ada tahap pasca observasi kelas. Nah, di pasca observasi kelas ini kita akan merefleksi apa yang sudah mereka lakukan di pembelajaran tadi. Nah, untuk pertanyaan awal saya, bagaimana perasaan mereka setelah melakukan materi tadi kira-kira? Alhamdulillah sudah lega Pak, menyenangkan juga. Sudah, maksudnya tujuan pembelajaran kira-kira sudah tercapai mereka? Ya, alhamdulillah tercapai sempurna, mungkin masih kurang Pak, sekitar 90% tercapai Pak. Alhamdulillah ya. Nah, jadi saya juga melihat strategi-strategi yang Bu Eka ceritakan di awal sudah diterapkan gitu ya. Ya, ada kendala mungkin di dalam proses pembelajaran tadi? Kendalanya mungkin karena semangat anak-anak ya Pak ya. Karena mungkin karena faktor puasa ya Pak ya, sepertinya tidak seperti biasanya mereka biasanya aktif. Ini kan aktif mereka mengerjakan, cuman kayak maksudnya tetap mengerjakan, tapi biasanya mereka akan banyak ngomong tuh dalam kelompok, saling tukar pendapat, tukar pikiran, seperti itu akan ramai riuh di kelas. Cuman tadi mungkin faktor puasa ya, jadi mereka lemas. Kita sampai ini di bulan puasa ya. Nah, kalau misalnya nih kita berefleksi tadi, saya mau mereka mencoba melakukan penilaian diri. Nah, kalau ada rentang nilai 1 sampai 10, mereka kira-kira berada di posisi nilai keberapa untuk hari ini? 89. Iya, 89. Ada alasan kenapa mereka 89? 89. Kalau segi bahan ajar, saya sudah menyiapkan, menurut saya Pak ya, saya sudah menyiapkan sesuai pelajaran yang berdiferensiasi. Saya sudah menyiapkan ada seperti di awal tadi saya ceritakan Pak kan, ada modul, brosur, gambar, dan dilengkapi dengan video-video juga. Dan saya juga sudah melaksanakan KSE Pak, yang dari awal seperti Bapak lihat tadi, ada saya tanyakan perasaan kepada anak. Setelah itu ada kami melakukan teknik stop seperti itu ya Pak ya. Ada lagi pas anak-anak kurang bersemangat, pada pertengahan pembelajaran kami juga melakukan ice breaking seperti itu Pak. Memang saya tadi melihat seperti itu ya Bu, ini luar biasa. Nah, kalau Ibu mengatakan 89, saya bahkan berani katakan Ibu berada di 9 dan 10. Artinya konsep berdiferensiasi, konsep KSE dan budaya positif itu memang betul-betul sudah Ibu dapatkan. Ya, saya mendapatkan pembelajarannya dan terlihat sekali pada saat proses penerapan di kelas itu memang sudah menerapkan. Dan harapannya memang ini tidak berhenti di sini Bu. Insya Allah. Jangan nanti pada saat observasi saja. Jadi ini terus ditingkatkan, terus dilaksanakan pada kelas-kelas berikutnya seperti itu. Nah, mungkin untuk yang ini rencana tindak lanjut. Kira-kira apa rencana tindak lanjut Ibu terkait dengan penerapan KSE ini? Artinya begini, apakah Ibu merasa ingin meningkatkan kompetensi diri lagi, atau Ibu bisa berbagi ke teman sejawat, seperti itu bagaimana? Tindak lanjut dari KSE ini, saya sangat ingin meningkatkan lagi kompetisi saya Pak kan, sangat ingin lagi mencari ilmu lebih banyak lagi tentang penerapan KSE di kelas, agar saya bisa juga berbagi kepada teman-teman sejawat saya yang belum bisa mengikuti program pendidikan guru penggerak ini Pak. Jadi dengan saya mungkin ada ikut di kegiatan ini, dapat sedikit ilmu nanti, dan saya coba meningkatkan lagi, saya cari lagi informasi, ilmu tentang KSE ini, saya bisa berbagi kepada teman minimal di sekolah saya Pak. Nah, seperti itu nanti di KKG juga rencana saya. Jadi ini ada komunitas juga ya Bu? Ada komunitas ya di KKG. Nanti KKG ini tingkat sekolah atau kecamatan? Gugus Pak. Gugus. Jadi dalam kecamatan itu ada 3 gugus. Jadi rencana nanti ilmu yang kita dapat ini nanti dapat kita berbagi pada teman-teman yang belum punya kesempatan untuk ikut pendidikan guru penggerak ini. Keren. Nah, ini niat baik Bu, mudah-mudahan
bisa segera tercapai Bu ya. Amin. Dan kira-kira kalau misalnya saya boleh tahu rencana peningkatan diri dan ke gugus ini atau ke teman sejawat lah, kalau kita belum jauh ke gugus, perkiraannya kapan Bu laksanakan seperti itu? Mungkin setelah bulan puasa. Setelah bulan puasa, puasa kita ada pertemuan gugus. Kalau tidak seminggu sekali ada pertemuan gugus. Iya. Cuman untuk setelah Lebaran itu kita belum dijadwalkan ya Pak ya. Iya. Secepatnya Pak, begitu nanti ada acara, udah ada jadwal jelas gugus, kita akan langsung nanti. Oke, baik, terima kasih Bu. Jadi terlihat sekali emang apa tujuan yang hendak Ibu capai dalam pengembangan atau tindak lanjut. Kemudian tentunya ada waktu tadi dan pihak-pihak yang mendukung ya, seperti kepala sekolah dan ketua gugus. Bu Eka, memang di PI 5 nanti kita itu ada namanya pengimbasan teman sejawat. Jadi Bu Eka nanti setelah ini bisa melihat satu teman yang kira-kira bisa Bu Eka ajarkan. Bu Eka ajarkan cara membuat FPP diferensiasi yang sudah Bu Eka pelajari, kemudian FPP yang memuat KSE dan budaya positif. Nah nanti di PI 5 Bu Eka itu bertindaknya sebagai coach. Teman itu sebagai coaching. Jadi proses coachingnya itu terjadi antara Bu Eka dengan teman sejawat seperti layaknya kita kemarin. Jadi nanti RPP teman-teman yang sudah Bu Eka ajarkan, Bu Eka review dulu, kemudian Bu Eka beri umpan balik ke mereka apa yang kira-kira mau diperbaiki, saran-saran dari Bu Eka, sama seperti yang kami lakukan kemarin. Nah setelah itu nanti Bu Eka melakukan proses observasi. Nah, observasi sebelumnya nanti pasca pra-observasi dulu, seperti kita lakukan tadi, ditanya dulu apa tujuannya, pembelajarannya, dan strateginya. Lalu nanti observasi, Bu Eka yang observasinya di kelas. Karena ini kan pemimpin pembelajaran nih. Ini setelah ini jadi kepala sekolah kan. Jadi sudah tahu teknik observasi atau supervisi yang kita kenal. Kemudian nanti setelah itu ya berefleksi seperti yang kita lakukan nih. Bu Eka refleksi bagaimana perasaan teman itu, apakah tercapai tujuannya, seperti itu. Nah itu mungkin nanti kita lakukan 1 minggu sebelum PI 5. Nah di PI 5 namun ketika Ibu Eka melaksanakan itu, PP hadir di mana? Nah, gitu kan? Jadi PP-nya hadir secara virtual, Bu. Jadi nanti Ibu hidupkan laptop, kamera, kami hadir di Meet secara langsung seperti itu. Jadi kami memantaunya di Meet atau Zoom. Sampai nanti proses pasca. Nah, ketika PI 5, ketika PP hadir, kita hanya merefleksi. Kita panggil guru yang menjadi sasaran Ibu tadi, kemudian mereka kita refleksi kembali proses yang sudah terjadi. Nah mudah-mudahan ini memberi manfaat ya Bu Eka ya, untuk teman sejawat, karena konsep guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi biar teman-teman lain juga tergerak ya untuk melakukan pembelajaran. Apalagi ini kan programnya terbatas untuk orang-orang yang memang pilihan. Bu Eka ini orang pilihan untuk mengikuti program itu. Jadi terima kasih Bu Eka. Yang terakhir, ini refleksi untuk proses pendampingan kita. Kira-kira dari proses pendampingan kita ini, apakah ada saran dari Bu Eka? Apakah proses ini membantu dalam penerapan pembelajaran atau bagaimana? Proses pendampingan kita. Proses pendampingan individu ini sangat bantu Pak ya untuk mengobservasi saya di mana letak kekurangan saya begitu Pak ya, supaya saya nanti lebih bisa memperbaiki lagi ke depannya bagaimana penerapan diferensiasi dan KSE ini nanti di kelas pada saat proses pembelajaran Pak. Sangat membantu Pak. Nah, karena di prosesnya kita sama-sama belajar ya. Kalau secara daring Ibu memiliki fasilitator yang menerapkan konsep, nah sekarang praktiknya itu ada pengajar praktik. Jadi kita tidak hanya berkonsultasi sebatas di PI ini aja Bu. Iya, Pak. Jadi di luar ini boleh Ibu nanti bertanya atau apa saja. Iya, insya Allah Pak. Nah selanjutnya nanti kita insya Allah akan buka karya di tanggal 15 April. Siap. Jadi mohon kehadirannya, jaga kesehatan juga. Ya fokus, ini apalagi agak kurang sehat dan bisa istirahat dulu. Ya fokus sama kesehatan, insya Allah nanti bisa berlanjut pada maka karya. Ya seperti itu Bu Eka. Nah sebelum saya mungkin pamit, ini ada tanda tangan dulu Bu Eka untuk lembar observasi kita.
Oke, terima kasih banyak BK atas kerjasamanya. Sukses terus. Insya Allah kuat sampai bulan 7 ya. Hingga panen karya. Dan jangan lupa di portofolio digital setiap kegiatannya diupdate terus. Ya, insya Allah, Pak. Ya. Oke, terima kasih saya mohon izin. Ada Terima yang mau kasih ditanyakan? enggak, terima kasih juga Iya, Pak atas siap. waktunya. Sudah mengobservasi saya. Siap. Terima kasih juga bimbingannya Pak. Siap, sama-sama. Mohon izin ya, Iya. Pak.